Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren pada siang hari ini. Tentu kita juga mungkin akan mendapatkan insight yang isinya mungkin daging semua ya. Karena ini orang-orang yang cukup mumpuni di pasar modal kita. Terutama dalam hari-hari terakhir ini, Pak Jeffrey tentu orang sangat populer di Belantika Pasar Modal Indonesia. Semua orang pengen tahu tentunya apa yang akan menjadi insight dia terkait pasar modal kita. Tentunya dalam situasi tadi juga sudah dipaparkan oleh Changsu sama Muhid bahwa ternyata kita punya potensi yang cukup besar, Pak. Ekonomi kita ternyata asing melihat bahwa kita punya sesuatu yang mungkin sangat berharga di masa depan, so mungkin harus kita pelihara. Situasi yang kemarin terjadi, mungkin sedikit noise buat kita sehingga market juga sempat sedikit tertekan, tapi tentunya kita tidak mau terjebak dalam situasi tersebut. Kita ingin sesuatu yang positif, lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu mungkin saya persilakan terlebih dahulu Pak Jeffrey untuk memberikan paparan apa sih yang sedang terjadi sebenarnya dan situasi terkini dan apa yang mungkin menarik nantinya buat pasar modal kita ke depannya, Pak. Terutama di 2026 ini. Sebelum nanti saya akan bertanya soal reformasi integritas, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bang Hotman. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tadi disampaikan bahwa perhatian publik seluruhnya tercurahkan kepada pasar modal kita belakangan ini. Nah, tentu kalau kita recall 11 hari terakhir memang banyak sekali hal yang terjadi. Ya, tetapi saya mungkin akan memberikan fokus kepada beberapa poin bahwa tanggal 28 Januari ya, MSCI mengeluarkan publikasi kepada publik yang paling tidak menekankan dua hal, yaitu pembekuan untuk Indonesia dan kedua adalah potensi Indonesia untuk turun dari emerging market menjadi frontier market. Ya, tentu kalau kita flashback itu bermula dari apa yang dipublikasikan oleh MSCI di bulan Oktober. Ya, dan sejak bulan Oktober sampai dengan Januari, ya, kami sudah 5 kali melakukan pertemuan dengan MSCI. Dan di awal Januari sudah ada sesuatu yang kita deliver, yaitu pembagian antara investor tipe korporat dan lain-lain menjadi yang di atas dan di bawah 5%. Oke. Kemudian setelah tanggal 28 tersebut, ya, terjadi juga setelah market crash 28-29 kita melakukan beberapa mitigasi. Tanggal 30 pagi itu market sudah rebound, ya. Tetapi terjadi perubahan struktur di dalam organisasi pasar modal. Seperti Bapak Ibu tahu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, kemudian disusul dengan beberapa pejabat di OJK. Tentu yang kami lakukan adalah memastikan mekanisme internal kami berjalan sehingga seluruh operasional dan pengambilan keputusan di Bursa Efek Indonesia tidak terganggu. Dan itu sudah terjadi sampai dengan hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Ya, sejak tanggal 2 Februari kita sudah melakukan pertemuan dengan MSCI, dilanjutkan dengan tanggal 5 kita mengirimkan dokumen teknis, ya, kemudian kemarin tanggal 11 Februari kita kembali melakukan pertemuan.
Nah, kami tentu tidak bisa mengungkap bagaimana detail dari pertemuan tersebut, tetapi kalau kita ibaratkan saat ini adalah kondisi turbulence, maka kita hanya punya satu pilihan. Dalam kondisi turbulence, terbang lebih rendah bukan pilihan yang tepat. Tetapi di dalam kondisi turbulence, pilihan kita hanya terbang lebih tinggi. Dan itu yang sedang kita lakukan. Sekarang kita terbang lebih tinggi, ini adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat berharga untuk kita manfaatkan, untuk melakukan pembenahan secara signifikan terhadap pasar kita. Dan itu yang sedang kami lakukan. Kami menyampaikan proposal tidak hanya kepada MSCI, tetapi juga kepada FTSE, bahkan kepada publik, bahwa akan ada banyak hal yang kami lakukan. Pertama, disclosure, kami akan mengungkap nama pemegang saham di atas 1%. Kemudian, kami juga akan menyampaikan informasi terkait data investor yang lebih granular, dari hanya 9 tipe investor menjadi up to 28 subtipe investor, khususnya yang ada di dalam kategori corporate dan lain-lain. Yang ketiga, untuk memastikan ke depan pasar kita lebih dalam, kami akan mengeluarkan peraturan terkait ketentuan minimum free float untuk bisa tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 7,5% menjadi 15%. Dan terakhir, yang kemarin kami sampaikan adalah kami akan menerbitkan shareholders concentration list untuk bisa diketahui oleh publik mana-mana saham yang diindikasikan pemegang sahamnya terkonsentrasi. Itu semua dapat kami lakukan karena pada momen ini kita mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh pihak untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan yang signifikan. Mungkin saya akan berhenti di situ dulu, ya, untuk nanti kita lanjutkan kemudian. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, sebelum saya lanjut ke Mas David. Merespon tadi adalah situasi yang mungkin temporary ya, improvement akan kita lakukan dan bursa juga sudah mengupayakan itu bersama dengan OJK dan SRO yang lainnya. Cuma saya ingin mendengar sedikit view dari Bursa Efek tentang seberapa resilient Indonesia, pasar modal Indonesia menghadapi situasi kekinian baik global maupun domestik, Pak. Pasar modal Indonesia sudah banyak kali menghadapi tantangan, baik yang sumbernya dari luar maupun dari dalam. Termasuk juga yang tantangan terkait dengan trust issue di pasar kita. Sebelumnya kita menghadapi policy dari Amerika tahun lalu, reciprocal tariff yang diumumkan di akhir Maret menjelang pada saat libur Lebaran. Itu juga di bulan April mengakibatkan market kita crash. Hal yang sama, sebelumnya lagi kasus Jiwasraya, trust issue juga timbul di market kita dan mundur terus sampai tahun 98 kita banyak menghadapi tantangan di pasar kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita tidak hanya selalu bisa melewati itu dengan baik, tetapi kita melewati itu kemudian kita menjadi lebih besar dan lebih kuat. Oke, thank you Pak. Sebelum nanti kita perdalam lagi diskusinya, saya mungkin akan ke Mas David. Saya pengen bertanya mungkin karena Mas David orang analis, tentu saya akan berbicara sedikit terkait fundamental. Mas David, tadi juga sudah mendengarkan penjelasan dari Changsu dan Pak Muhid, paparannya tentang situasi ekonomi global dan Indonesia, insight-nya tentang Indonesia. Dari sisi Mas David sebagai seorang analis nih, Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia, boleh sedikit sharing insight-nya atau view-nya terkait situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya pasar modal Indonesia. Oke,
Baik, jadi kalau kita bicara pasar modal ya, ini sebenarnya apa yang terjadi di akhir Januari kemarin itu sesuatu yang di luar unexpected ya. Karena kenapa? Karena mereka bicaranya sekali lagi hanya bicara mengenai masalah tata kelola, masalah trust, dan masalah keterbukaan. Tapi tidak sama sekali menyangkut dengan masalah fundamental. Jadi kalau waktu itu saya dan tim juga melakukan analisis ya, kita lihat apakah ada impact terhadap kita punya fundamental, kemudian juga bagaimana perekonomian bisa bergerak. Nah, kami mendapati sebenarnya tidak ada isu besar di dalam perekonomian kita. Most of them yang namanya turbulence itu pasti terjadi dari luar. Jadi misalkan Trump tadi tiba-tiba naikkan tarif dan lain sebagainya, itu a lot of issue tuh sebenarnya dari luar. Lalu kemudian kita lakukan juga evaluasi ulang terhadap IHSG. Pada saat IHSG below di 8.000 kemarin, kita lakukan evaluasi ulang. Sebenarnya IHSG ini memang kemahalan atau seperti apa sih? Nah, kita melakukan benchmark dengan beberapa bursa di luar negeri sana. Dan kita mendapati, kita bisa lihat Amerika sekarang mungkin PI-nya di kisaran 30 sampai 50 kali. Nah, di Indonesia, karena diskon kemarin, PI-nya ini turun, hanya sekitar menjadi 15 sampai 16 kali. Kemudian kita bicara PBV, PBV-nya itu di kisaran 2 kali. Sedangkan kalau kita di bursa-bursa lain, itu mulai dari starting 3 sampai dengan 5 kali. Nah, itu basic dari fundamental yang kita lihat memang Indonesia nih sebenarnya dengan koreksi kemarin, itu mengalami undervalue yang cukup signifikan. Lalu kemudian yang kedua, kita bicara in terms of growth. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kan masalah pertumbuhan ya, karena proyeksi harga itu kan dibentuk atas dasar proyeksi dari pertumbuhan. Pertumbuhan kita seperti apa sih? Kalau kita lihat di beberapa emiten kita, ini untuk bikin pertumbuhan double digit di beberapa emiten ini sangat mudah sekali. Jadi diproyeksi kan sangat mudah sekali, apalagi kita melihat tahun 2026 ya, harga komoditas itu bergerak dengan sangat masif. Dan biasanya setiap kali harga komoditas ini bergerak dengan cukup baik, IHSG kita juga perform dengan cukup baik. Kita juga langsung melakukan evaluasi terhadap saham-saham yang basis komoditas, dan kami menemukan cukup banyak saham yang bahkan price earning-nya di bawah 10 kali. Artinya benar-benar sangat under value dan bisa untuk dibeli. Lalu kemudian kita melihat dari ekonomi lokal. Karena kemarin kami juga sampai sempat melihat juga pernyataan dari Moody's ya. Moody's ini kan membuat outlook kita menjadi negatif ya. Sebenarnya what's wrong with our economy gitu. Nah, ternyata kami lihat mereka tuh memberikan outlook negatif karena most of them agak sedikit ragu dengan bagaimana prospek pertumbuhan kita ini bisa berjalan. Dan kemudian apakah plan atau strategi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami juga melakukan beberapa diskusi ya dengan dari sisi government ya. Dan memang bisa dilihat kemarin di kuartal 4 kita bertumbuh dengan cukup baik ya. Overall 2025 kita tumbuh 5,11%. Dan di kuartal 1 ini kami melihat cukup ada beberapa event yang mungkin bisa meningkatkan kita punya pertumbuhan ekonomi mungkin bisa sampai 5,2 atau 5,3. Salah satu di antaranya adalah festive. Festive ini akan terjadi di kuartal pertama. Festive ini kita bicara berarti bulan puasa dan lebaran. Yang dimana pemerintah juga sudah menyiapkan serangkaian stimulus dan juga diyakini dengan adanya festive, biasanya kan kalau festive ini kan kita bicara ada tunjangan hari raya, dan itu pasti akan mendorong kita punya consumption. Kemudian pemerintah juga melakukan berbagai pendekatan, penegakan hukum dan pendekatan untuk meningkatkan dari investasinya. Dan yang pasti government spending kita di tahun 2020 ini cukup besar. Karena kalau kita salah satu program dari government seperti misalnya MBG, itu mungkin akan spending sekitar 60 triliun. Dan semuanya ini nanti akan ke-reflect terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Q1 yang mungkin angkanya juga akan cukup besar. Nah, kalau angka ini besar berarti kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di atas 5% itu dari Q3 tahun lalu, Q4 dan Q1. Artinya 3 kuartal betul-betul pertumbuhan ekonomi kita bagus. Jadi kami dari asosiasi melihat sebenarnya nggak ada isu yang cukup signifikan. Asalkan nanti dari otoritas ya Pak Jeffrey dan lain sebagainya bisa komunikasi duduk dengan baik dengan MSCI maupun juga lembaga pemikat yang lain menjelaskan kalau sudah dilakukan reformasi dan lain sebagainya. Supposed to be kita mungkin akan mengalami rebound cukup signifikan. Saya ada pertanyaan juga yang menggelitik di kepala saya setelah mendengar penjelasan dari Mas David. Jadi di ruang redaksi kita itu sering terjadi perdebatan terkait apa yang terjadi belakangan ini, terutama pasca Purbaya menjadi menteri dan dia membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang mungkin di luar ekspektasi orang sebelumnya, karena which is itu buat sebagian besar itu sangat optimistik dan semua orang berharap ada perubahan besar.
Tapi pertanyaan kemudian adalah Purbaya itu one thing. Dia sendirian mengelola. Bagaimana kalau Mas David lihat secara keseluruhan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah untuk mensupport apa yang Mas David sampaikan tadi bahwa Indonesia punya potensi besar, tapi di luar aspek seasonal yang kemudian tadi yang akan memboosting pertumbuhan ekonomi, apakah akan ada support yang besar, lebih besar lagi dari pemerintah untuk memboosting ekonomi kita? Ya, jadi kalau kita sekarang bicara ekonomi ya, kita kayaknya relying sekali dengan government sektor ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melihat dari struktur GDP kita ini, most of them adalah consumption. Kemudian ada investment, baru ada government spending di sana dan ekspor dan impor. Jadi kalau misalnya kita semuanya itu merely terhadap bagaimana government bekerja, sepertinya agak kurang fair juga ya. Kan? Tapi memang apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya menurut saya ini harus menjadi kerja tim yang baik. Jadi kebijakan di bidang fiskal itu harus didukung juga dengan kebijakan di bidang moneter. Tadi juga secara global ekonomi kita lihat kalau kebijakan moneter di berbagai negara ini kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunganya. Artinya apa? Mungkin bank sentral di seluruh dunia ini melihat pertumbuhan ekonomi dunia ini sudah harus mulai di-push. Nah ini yang nanti akan kita lihat sinerginya bagaimana antara moneter dengan fiskal kita. Kemarin sebenarnya sudah cukup baik di awal-awal ya, waktu dari moneternya mulai dilonggarkan, dilakukan penurunan suku bunga, kemudian di fiskalnya juga dilakukan langsung suntik ke dalam institusi perbankan. Cuman memang karena mungkin kurang direncanakan dengan baik ya, jadi efeknya itu tidak terasa maksimal. Cuman kami sudah mencatat dari sisi effortnya. Nah ini yang akan kita lihat, memang nanti kalau Q1 akan sangat terdorong sekali dengan festif dan lain sebagainya. Memang menjadi pertanyaan juga nanti Q2, Q3 dan Q4-nya. Tapi biasanya Q1 ini akan menjadi benchmark bagaimana nanti setahun ke depan ini akan bisa berjalan. Karena biasanya kalau Q1 pun biasanya untuk proyek government spending juga belum terlalu maksimal ya. Meskipun memang sudah ada spending rutinnya, tapi biasanya baru akan jalan tuh di Q2, Q3 dan ujungnya di Q4 gitu. Nah, tapi kami melihat dalam hal ini, dalam konteks pasar modal kita ini masih cenderung under value. Jika kita benchmark dengan katakanlah Dow Jones yang sudah 50.000 ya, itu kan valuasinya sudah luar biasa tinggi sebenarnya kita bicara valuasi. Kemudian market kita ini masih cukup rendah secara in term dari valuation. Thank you. Saya mungkin lanjut ke Mas Bernardus Wijaya. Anda seorang praktisi pasar modal dan sehari-hari ada di pasar. Tentunya menangkap apa atmosfer yang ada di pasar modal kita saat ini dengan perubahan besar yang sekarang mungkin terjadi akibat shocking kemarin tanggal 28 Januari. Bagaimana Mas Bernardus sebagai seorang praktisi dan pelaku di industri pasar modal kita melihat situasi sekarang? Oke, tentu saja setelah kita mendengar berita bahwa MSCI di tanggal 28 Januari tersebut, kepanikan terjadi di market ya, karena dari MSCI kemudian diikuti beberapa institusi lainnya seperti UBS, Goldman Sachs menurunkan outlook Indonesia, kemudian diikuti Moody's, dan terakhir kemarin FTSE ya yang melakukan freeze terhadap konstituen indeks FTSE untuk IHSG. Nah, oleh karena itu ketakutan demi ketakutan terus terjadi di pasar. Akan tetapi sejak pengumuman FTSE udah dikeluarkan, kemudian banyak yang dilakukan oleh pemerintah kita kaitannya mengenai perubahan direksi di OJK, di BI, kemudian bagaimana institusi-institusi pemerintah kita, BI, OJK dan juga institusi lainnya berdiskusi dengan MSCI dan menyampaikan keterbukaannya kepada publik. Trust itu kembali muncul di kalangan para investor. Sehingga ketika terjadi pengumuman FTSE yang terakhir di 2 hari lalu, pada hari Senin, malah indeks kita mengalami kenaikan di hari Selasa kemarin. Karena menurut pandangan banyak investor, harga saham saat tersebut di kisaran area 7.854 itu sudah merupakan area support kuat. Sehingga buying power-nya cukup besar dari para investor. Karena udah adanya trust dari mereka untuk masuk ke pasar modal Indonesia, trust kepada mereka bahwa petinggi-petinggi di OJK, BI dan pemerintah kita sangat serius menanggapi kaitannya mengenai MSCI ini dan tentu saja kita harapkan adanya keterbukaan terus-menerus Pak. Kaitannya mengenai progresnya seperti apa. Sehingga investor ini menjadi lebih tenang, lebih berasa ada komunikasi, sehingga lebih confident market kita menuju ke arah yang tepat. Seperti itu.
Satu mungkin yang menjadi fokus dari reformasi di pasar modal kita saat ini adalah terkait apa yang dia sampaikan oleh Pak Jeffrey tadi mengenai floating share yang akan dinaikkan menjadi 15%. Oke, tentunya kita punya beberapa emiten yang belum sampai di level tersebut. Artinya nanti akan ada supply yang sangat banyak lagi di market ketika ini dieksekusi. Mungkin saya akan tanya dulu Pak ke Pak Bernardus karena dia pelaku pasar yang apakah kira-kira pasar kita mampu menyerap sisa saham yang dari emiten-emiten yang masih listing 7,5% tersebut? Menurut pandangan saya sangatlah mampu. Mengapa? Karena berdasarkan data di tahun 2019, kepemilikan asing atas Indonesia itu di kisaran area 52%. Sedangkan di tahun 2025 lalu, di penghujung tahun, kepemilikannya di angka 42%. Kepemilikan retail, kepemilikan institusi domestik mengalami peningkatan signifikan. Artinya apa? Artinya walaupun asing banyak melakukan aktivitas sell off selama beberapa saat terakhir, indeks kita malah stronger. Dari 6.000 di kisaran area tahun 2019 sampai sekarang sempat mencapai area 9.000. Investor kita udah mulai teredukasi, udah mulai berani untuk berinvestasi di pasar saham. Dibuktikan dengan SID di pasar modal sekarang udah mencapai 20 juta lebih dan khusus di pasar sahamnya sendiri itu mencapai angka 8 juta. Sehingga saya percaya pasar modal Indonesia itu siap untuk menampung baik dari retail maupun di institusi domestik. Serta saya sangat yakin dan optimis bahwa program ini bisa sukses. Apalagi Bursa Efek Indonesia dan OJK telah memberikan relaksasi ya hingga tahun 2029. Sehingga itu tentu saja menenangkan pasar kaitannya mengenai ketakutan akan adanya shock setelah diberlakukannya free float 15%. Thank you. Kita lanjut ke mungkin Michael Yo. Ini orang yang sangat populer tentunya kalau Bapak Ibu sekalian aktif di sosial media dan belajar saham. Michael Yo inilah salah satu orang yang punya influence yang sangat besar di pasar modal kita. Mas, saya pengen tahu sedikit nih. Anda tentu mengcapture apa yang disuarakan oleh investor retail melalui interaksi Anda dengan para pengikut-pengikut Anda. Bisa disuarakan sedikit ya, apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan oleh investor retail ini merespon situasi bursa kita sekarang ini dan apakah mereka optimis untuk menghadapi situasi ke depan di 2026? Thank you. Saya mengikuti perkembangan retail sejak tahun 2018. Di 2018 sampai tahun 2020 jumlah single investor ID itu mungkin ada sekisaran 2 sampai 2 jutaan lah. Saat ini kita berada di angka 8 juta, we are growing 4 times, 4 kali lipat. Dan saat ini jumlah investor yang ada di investor retail kita itu jauh lebih teredukasi. Kalau dulu begitu mereka berinvest di stock market masih ada herding behavior, masih ada FOMO. Nah cuman pada saat ini mungkin dengan literasi yang cukup baik, kemudian peran media dan regulator, we have a very big confidence terhadap stock market di Indonesia. Artinya investor retail kita juga masih optimis ya terhadap situasi yang berkembang saat ini. Apakah misalnya ini akan bertumbuh multiple lagi dalam beberapa tahun ke depan jumlah investor kita karena keyakinan orang-orang seperti Anda yang aktif di sosial media untuk mengedukasi mereka? Ya, I do agree. Jadi kalau di konsep retail itu ada gula, ada semut. Di mana ada return, disitulah berkumpul semut. Nah, ini menarik karena sepanjang 16 tahun emerging market tidak pernah mengalahkan return S&P. This is the first time di tahun 2025 emerging market mengalahkan S&P. Dan rotasi ini biasa bertahan minimal 5 tahun. Nah, memang saat ini memang ada aliran dana outflow dari negara-negara maju ke negara-negara emerging market. From my data, di Januari saja emerging market itu returnnya 8,9% hanya di bulan Januari. Cuman memang kita belum kita miss inflow itu karena ada struktural yang memang harus diperbaiki. Once this is solved, that money will go into Indonesia. Dan itu akan mengakibatkan growing number dari investor retail terus bertumbuh. Ya, thank you Mike. Pak Jeffrey, merespon apa yang disampaikan teman-teman barusan bahwa
ternyata partisipasi retail kita sudah cukup besar belakangan. Kita mencatatkan sekitar 21 juta investor bisa SID dan 8 juta investor di pasar modal. Itu a big numbers I think dari sisi growth. Saya pengen sedikit bertanya ke Pak Jeffrey bagaimana menjaga keseimbangan antara inklusi pasar dan stabilitas sehingga misalnya kita punya market yang memang bagus secara untuk tempat berinvestasi, Pak. Tugas kami di bursa adalah menyelenggarakan pasar untuk memastikan perdagangan itu teratur, wajar, dan efisien. Dan benar saat ini investor retail kita itu jumlahnya per kemarin saya lihat adalah 21,3 juta. Sejak awal tahun sampai dengan kemarin ada penambahan 1,3 juta investor baru di pasar modal kita. Tahun lalu full year itu ada penambahan 5,4 juta. Kemudian tahun lalu sepanjang tahun 2025 rata-rata perdagangan harian di bursa nilainya rata-rata 18,1 triliun per hari. Dan sepanjang tahun 2026 ini rata-ratanya sekarang ada di 32 triliun. 52% itu adalah kontribusi retail. Artinya retail melakukan perdagangan sekitar 16 triliun per hari di pasar kita. Asing berkontribusi kira-kira 30% dan selebihnya adalah institusi domestik kita. Oleh karena itu menjadi relevan apa yang tadi menjadi concern teman-teman di sini, bagaimana nanti kalau kita menetapkan free float 15%. Concernnya adalah bagaimana dengan supply. Ya. Nah, tentu ini harus kita manage dengan baik. Ya, kami sudah memikirkan dampak-dampak yang akan timbul. Oleh karena itu, seperti yang juga kami sampaikan, dari 956 perusahaan yang tercatat di bursa, 268 itu yang masih di bawah 15% free float-nya. Kalau kita fokus 49 dari 268 itu sudah mewakili 90% dari market cap. Bagaimana 49 ini bisa kita atur dengan baik supaya pasar kita tetap imbang. Oleh karena itu kami menyediakan hot desk untuk perusahaan-perusahaan tercatat bisa berdiskusi dengan kami bagaimana timingnya disesuaikan dengan kondisi pasar supaya mereka bisa menambahkan float di pasar tetapi tidak akan mengganggu kestabilan pasar. Di sisi lain kita juga harus memikirkan bagaimana demand-nya. Ya, tadi sudah kami sampaikan pertumbuhan investor retail kita itu luar biasa. Ya, aset yang bertumbuh dari sisi retail itu di atas 100 triliun. Kemudian kita juga tahu bagaimana dukungan pemerintah untuk institusi domestik kita itu bisa lebih leluasa berinvestasi di pasar modal sampai dengan 20%. Itu juga adalah potensi demand. Hari ini kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan tidak hanya investor asing tetap ada di sini, tetapi bagaimana supaya lebih banyak lagi investor asing datang. Itu juga adalah potensi demand kita. Oleh karena itu, tentu kita akan melihat terus bagaimana pasar ini bereaksi, bagaimana kita mengatur agar price discovery di bursa itu tetap efisien. Itu yang harus kita terus lakukan agar pasar kita tidak hanya tadi kita kuatkan integritasnya, kita tingkatkan transparansinya, tetapi mekanisme perdagangannya juga tetap teratur, wajar, dan efisien. Pertanyaan berikutnya masih terkait sisi supply, karena ekspektasi investor itu selalu akan berharap ada supply-supply baru, fresh from the oven, yang mungkin ditunggu-tunggu juga. Nah, tahun ini ada sedikit anomali,
di Januari sampai hari ini tidak ada IPO yang baru, Pak. Mungkin bisa dikasih kita gambaran sedikit, kenapa ini ada, apakah ini proses adjustment terkait dari reformasi integritas yang sedang dilakukan oleh regulator pasar modal kita, atau memang belum ada yang apply, karena di pipeline biasanya tiap tahun, awal tahun pasti selalu diumumkan oleh bursa. Nah, tentu kita sepakat bahwa kedepannya untuk IPO kita akan mengutamakan quality over quantity. Ya, tentu itu juga yang diharapkan oleh seluruh investor. Oleh karena itu, dalam peraturan pencatatan yang sedang ada di dalam proses rule making rule itu juga kami menaikkan persyaratan bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan tercatat di bursa. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan quality. Tentu calon perusahaan tercatat juga mengikuti itu dan mungkin harus menyesuaikan, dan ke depannya tentu kami harapkan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar, apakah yang ada di bawah Danantara atau perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, itu juga berbagi kepemilikan dengan publik, agar publik juga bisa ikut menikmati pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Thank you Pak Jeffrey. Mas David, saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang punya kualifikasi yang bagus untuk masuk ke pasar modal kita? Apalagi sebenarnya pasar modal itu kan bisa dijadikan tempat atau instrumen untuk mendapatkan dana fresh ya untuk ekspansi usaha. Bisa dijelaskan, karena Anda pasti akan tahu sedikit dari sisi makro ya. Baik, jadi kalau ditanya banyak apa enggak, banyak sekali Pak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mungkin belum masuk ke capital market kita. Tapi perlu kita lihat adalah bagaimana situasi market kita saat ini. Jadi potensi pasar modal kita untuk growing dan berkembang ini masih sangat-sangat besar. Yang pertama adalah kita bicara in terms of dari market cap. Market cap kita ini rasionya itu masih di bawah satu kali dari GDP, sekitar 0,7 kali dari GDP. Market cap kita 15.000 triliun, GDP kita tuh 23.000 triliun. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa ditingkatkan jadi 1 kali atau 2 kali, di luar negeri 1 atau 2 kali, ini berarti ada peningkatan market cap ribuan triliun, bahkan bisa 10.000 triliun lebih yang akan meningkat dari pasar modal kita. Kemudian yang kedua adalah in terms dari kita punya market depth juga. Market depth ini saat ini kita transaksi sekitar 8 triliun dengan market cap 15.000 triliun itu masih di bawah kisaran dari hampir di bawah 1% ya. Supposed to be harusnya itu sekitar kita bicara tuh sekitar 1-2% supaya market depth kita dalam. Nah, ini yang harus ditingkatkan di capital market kita. Penambahan emiten-emiten yang jumbo dan juga emiten-emiten yang punya kualitas yang bagus, itu sangat dipentingkan. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah dari demand-nya. Nah, pemerintah kemarin sudah membuka ruang untuk relaksasi yang tadinya dapen dan kemudian asuransi hanya punya single digit untuk portofolio mereka, itu sudah mulai dibuka. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga investor domestik kita. Investor domestik kita ini semakin besar, semakin banyak, itu semakin bagus. Semakin kita suka, karena kenapa? Karena semakin besar investor domestik, itu resistensi kita terhadap krisis, kemudian tiba-tiba asing seperti MSCI kemarin ada sentimen negatif langsung rusak marketnya itu kecil sekali. Mohon izin Bapak berkenan untuk kita jeda sejenak tentunya untuk menyambut kedatangan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selamat Bapak datang Purbaya Bapak Yudi Purbaya. Sadewa. Silakan. Baik, kami persilahkan tentunya kepada para panelis untuk dapat melanjutkan diskusi hari ini. Oke, thank you. Selamat datang Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita sedang melakukan diskusi di sesi 1 Pak. Kita sedikit berbicara soal industri pasar modal kita. Lanjut mungkin ke Mas David.
berbicara soal perilaku investor retail kita, yang belakangan kelihatan bahwa mereka lebih terlihat seperti investor yang banyak orang bilang FOMO. Tentunya kita berharap bahwa ini tidak menjadi perilaku yang terus-menerus berkelanjutan. Tapi dari sisi Anda sebagai seorang fundamentalis, analis maksud saya, kira-kira dalam melihat ini apa yang Anda sarankan kepada investor-investor tersebut untuk belajar sesuatu tentang investasi saham? Baik, kalau bicara behavioral finance memang ini penelitian saya bahkan di disertasi saya, di S3 saya itu terkait dengan behavioral finance investor individu. Memang kalau ditanya apakah mereka FOMO, pasti. Itu sure, karena itu dari dorongan hasrat mereka untuk ikutan FOMO, baik dari tren maupun investment dan lain sebagainya, mereka pasti akan melakukan hal itu. Nah, apa tipsnya? Ya memang pasti kan orang-orang ini kan pasti sangat terpacu untuk bisa mencari keuntungan ya. Jadi kalau ada saham-saham yang mungkin secara valuasi cukup tinggi, tapi memberikan prospek keuntungan yang cukup baik, pasti mereka akan ikut. Nah, paling nanti dari otoritas biasanya ya, kalau saya bicara di Amerika, biasanya itu dibatasinya adalah pada saat saham ini sudah valuasi terlalu tinggi atau kenaikan dianggap tidak wajar, mungkin bisa dikurangi batas resikonya dengan mungkin mengeluarkan saham-saham tersebut dari margin. Sehingga nanti apa yang diinvestasikan di saham-saham yang seperti itu benar-benar the real money. Kalau sahamnya masih meningkat ya sudah kita lihat saja sampai how far saham ini bisa jauh. Yang penting harus dipastikan tidak ada yang namanya manipulasi atau pembentukan harga semu. Nah ini yang sangat-sangat harus kita cegah. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mempublikasikan atau kita bisa banyak promote ke investor-investor individu kalau masih banyak loh saham-saham yang memang in terms of valuation-nya sangat-sangat rendah sekali. Tadi saya bilang tahun ini mungkin boomingnya akan di komoditi, ada cukup banyak saham-saham basis komoditi kita yang PI-nya masih di bawah 10 kali, PBV-nya bahkan in terms masih di bawah 1 kali, jadi secara valuation itu sangat-sangat menarik. Nah ini mungkin yang bisa nanti kita banyak berikan rekomendasi ke sana dan juga nanti kita akan promote, mungkin seperti itu Pak. Mas Bernardus, mungkin bisa juga menceritakan sedikit apa yang sedang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi. Bagi Anda sebagai seorang pelaku pasar modal dan brokerage tentunya ini sesuatu yang positif. Paling tidak kita berharap bahwa pasar modal kita akan jauh lebih baik. Nah, merespon situasi seperti ini, bagaimana misalnya teman-teman di brokerage itu melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh otoritas bursa kita dan regulator pasar modal kita, dan tentunya respon dari investor juga pasti akan Anda terima ya. Bisa disampaikan sedikit nggak Pak? Oke, tentunya dengan berbagai keterbukaan yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia kaitannya mengenai komunikasi dengan MSCI, itu memberikan kelegaan dan optimisme pasar yang sangat luar biasa. Sehingga tentu saja sejak FTSE yang saya sampaikan tadi mengeluarkan berita kaitannya mengenai freeze, malah indeks rebound. Artinya apa? Artinya udah price in. Dan saat ini indeks kita diperdagangkan di PI yang cukup murah, ini disampaikan oleh Pak David. Sehingga ini menarik untuk kita mulai akumulasi di kondisi market volatile seperti ini. Saat ini adalah peluang emas menurut pandangan saya. Dan kemudian kaitannya mengenai outlook industri brokerage yang berubah. Seperti Pak Jeffrey sampaikan juga bahwa saat ini 52 transaksi kita didominasi oleh retail. Oleh karena itu peran kita sebagai brokerage house, sebagai edukator saham, kita harus terus melakukan edukasi yang tepat kepada para investor. Bagaimana kita melihat fundamental dari perusahaannya, bagaimana kita membaca area entry exit melalui technical analysis, bagaimana kita melakukan analisis makro. Itu yang perlu kita tekankan kepada para investor supaya mereka bisa bertahan menjadi investor jangka panjang. Bukan hanya investor-investor FOMO yang hanya mengejar Ferrari atau mengejar McLaren, seperti itu. Oke, satu pertanyaan terakhir juga untuk Michael Yo. Sebelum kita masuk ke sesi Bapak Menteri kita yang mungkin sudah ditunggu-tunggu. Mike, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya investor retail untuk mendapatkan informasi yang benar di media sosial, karena kita tahu belakangan ini banyak sekali beredar akun-akun di media sosial soal edukasi saham dan mereka menawarkan return tinggi dan segala macam. Anda orang yang aktif di sini mungkin punya tips tertentu buat investor retail kita. Pesan saya untuk para retail investor kita, jangan pernah melihat hasil
harus melihat bagaimana proses berpikirnya. Karena kalau kita memiliki proses berpikir, kita akan memiliki passion di dunia market. Jadi market mau naik ataupun turun, kita akan willing to have an effort. Dan pesan saya untuk para retail kita di tahun 2025 yang kemarin ketinggalan, 2026 kali ini jangan ketinggalan lagi. Oke, thank you Mike. Tips yang menarik sekali. Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, saya merasa terhormat sudah menjadi moderator pada siang ini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Bloomberg Tenos untuk kesediaannya untuk hari ini. Pak Jeffrey, tetap semangat. Semoga semua yang akan dijalankan dalam program belakang ini akan sukses, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan acara ke MC.